existing. Jadi beban konstruksi pada masing-masing lantai ya. Jadi ini yang atas ini sebelum pengecoran, yang dua di bawah ini pada saat pengecoran katanya. Nah, ini faktor keamanannya. Jadi kekuatan beton pada umur yang ditinjau ini kan ya. Dikalikan Q rencana dibagi Q aktual ya pada lantai yang ditinjaunya. Kemudian untuk landutannya ya, jadi Bapak menggunakan rumus yang sederhana saja landutannya. 5Q pangkat 4 per 384 EI gitu ya. Yang sederhana saja. Nah ini mengenai penjelasannya ya. Jadi dibandingkan saja landutan pada umur usia awal ya. Jadi yang mau ditinjau dibandingkan dengan landutan pada umur 28 hari ya. Karena di sini landutan 28 hari dan modulus elastisitas pada umur 28 hari 100%, maka rumusnya tinggal seperti ini kan ya. Jadi 1 per modulus elastisitas yang ditinjau dikalikan Q aktual dibagi dengan Q beban pada umur 28 hari ya, atau Q rencana ya. Ini untuk landutannya. Nah, nanti tinggal dilihat saja apakah keperluannya untuk pembongkaran atau untuk waktu siklus gitu ya. Untuk waktu siklus. Nah ini contoh dari pembebanannya ya, yang sudah dijelaskan di minggu sebelumnya ya, bahkan sudah ujiannya adalah seperti ini kan ya. Jadi ini sudah lewat penjelasannya ya. Jadi ini hanya untuk proses pembebanannya. Nah ini yang tadi dijelaskan itu adalah untuk pada saat pengecoran ini ya. Pada saat pengecoran. Jadi ini pada saat pengecorannya. Pada saat pengecoran lantai I ini. Di dalam contoh soal ini, waktu siklusnya yang memenuhi syarat adalah waktu siklus 10 hari kan ya. Nah, sekarang bagaimana untuk pembongkarannya ya. Jadi umurnya berapa hari saja ya. Misalnya sewaktu ini masih di lantai bawah ya. Jadi waktu membongkar ini, umur lantai ini berapa hari dan umur lantai ini berapa hari. Nah kita lihat aja ininya ya. Nah contoh seperti ini.
Udah bisa kelihatan ya? Bisa. Udah ya kelihatan ya? Bisa, Pak. Nah, jadi ceritanya yang di sini dibongkar untuk dipindah ke lantai sini ya. Jadi konstruksi acuan perancah yang di lantai dasar ini dibongkar untuk dipindah ke lantai ini. Nah, pertanyaannya pada umur berapa lantai I-1 dan lantai I-2 pada umur berapa ya? Nah, tadi di dalam contoh soal yang tadi kan umur apa sih? Bukan umur. Waktu siklus yang memenuhi syarat kan waktu siklusnya 10 hari kan ya? Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, pada umur 10 hari kan. Nah, sekarang lantai yang pada awalnya dicor itu sekarang sudah berumur 2 hari dan lantai di bawahnya sudah berumur 12 hari. Nah, ini mau direncanakan untuk lantai di atasnya. Sebut saja lantai I gitu kan ya. Nah, maka dihitung lagi pembebanannya ya. Dihitung lagi pembebanannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa lantai I 100% ya. Jadi artinya bahwa tulangannya dianggap sudah full gitu kan ya. Sudah full. Nah, itu sebenarnya harus dihitung secara detail ya. Bisa menghitungnya bisa menggunakan BBS bisa gitu kan ya. Jadi berapa sih besarnya beban tulangan yang ada di lantai atas ya. Kalau dengan BBS bisa ketahuan gitu ya. Atau mungkin dengan bantuan software BIM gitu ya. Mungkin bisa ketahuan juga gitu ya. Besarnya berat tulangan yang ada di lantai atas gitu ya. Nah, ini sama prosedurnya seperti waktu menghitung pada saat pengecoran gitu ya. Jadi sama seperti tadi dijelaskan ISP ya, sebelum pengecoran, jadi hanya berat tulangan saja. Ini prosesnya sama, tidak beda, cuma yang beda itu adalah besarnya beban yang ada di lantai sini. Nah, sekarang ditinjau mengenai faktor keamanannya ya. Kita lantai paling bawah aja lah. Di sini kan masih sangat jauh ya dari persyaratan. Berarti bahwa umur lantai I-1 umurnya baru 2 hari, ini 12 hari, ini sangat jauh ya dari kuat gitu ya. Nah, karena itu perlu ditingkatkan lagi. Ini umurnya menjadi 4 hari misalkan ya, ini berarti umurnya 14 hari gitu ya. Misalnya di sini. Oh, ternyata masih tidak kuat gitu ya. Jadi harus umur berapa gitu ya yang paling kuat. Nah, 6 hari pun di sini belum kuat gitu ya. Umur 6 hari pun belum kuat. 7 hari juga belum kuat. Nah, baru di umur 8 hari ini. Di umur 8 hari berarti kuat. Nah, pertanyaan berikutnya kan begini. Kalau dilihat dari sisi manajemen kan ya. Untuk bisa mengerjakan ini, kalau harus menunggu kan berarti ini kan belum dikerjakan. Oke, bisa kebayang nggak? Bisa kebayang nggak? Tadi di dalam penjelasannya di sini kan
untuk tinjauan pertama kan, katakanlah lantai ini kan dicor itu aja. Besoknya kan hari ke-1 sebenarnya sudah ada yang harus bekerja di sini kan. Betul nggak? Misalkan mengerjakan untuk kolom dulu kan gitu. Betul nggak? Iya, Pak. Ya kalau 2 hari oke lah, nggak jadi masalah gitu kan ya. Berarti bisa mengerjakan kolom, karena kolom itu cetakannya sudah tersedia kan ya. Sudah tersedia. Tapi setelah melewati hari kedua, katakanlah hari ketiga, kan begistingnya belum bisa dibongkar kan, karena belum kuat kan. Nah kuatnya itu di hari ke berapa tadi? Di hari ke-8 kan ini. Di hari ke-8 kan, yang lantai bawahnya sudah berumur 18 hari kan ya. Berarti bisa dibongkar. Berarti ada apa sih namanya? Ada idle waktu kan ya. Waktu tunggu itu selama 6 hari kan. Nah, supaya tidak ada waktu tunggu selama 6 hari itu berarti kan harus menggunakan cadangan kan. Bener nggak? Harus menggunakan cadangan kan selama 6 hari itu. Iya, Pak. Harus menggunakan cadangan. Nah, jadi bahwa di sini itu sebenarnya kalau kondisi rancangan campuran betonnya normal seperti tadi, maka di sini itu harus tetap dipasang begistingnya kan ya. Di sini itu. Yang dibiarkan selama sampai 8 hari gitu aja. Nah, sebelum dicor itu dibongkar dulu gitu aja, terus disimpan lagi sebagai cadangan gitu. Bisa kebayang nggak? Mulai kebayang, Pak. Nah, yang direkayasa untuk biaya begisting adalah cadangannya gitu. Cadangannya semakin kecil, itu akan semakin ekonomis kan sebenarnya gitu. Tapi untuk bisa cadangannya diperkecil itu kaitannya dengan rekayasa beton juga gitu. Oke, kira-kira bisa kebayang nggak? Yang lain-lain, yang lainnya? Halo, bisa kebayang nggak? Insya Allah. Ini kan sebenarnya pemahaman di dalam metode pelaksanaan dan metode konstruksi gitu. Jadi untuk menjawab permintaan dari owner gitu kan. Dari owner. Karena kalau seperti ini, maka akan ada biaya tambahan gitu. Kan menentukan waktu siklus itu kan menerjemahkan waktu total proyek ya. Atau begini aja ceritanya lah. Misalnya ada satu bangunan gedung bertingkat 10 lantai gitu kan ya. Kemudian dari hasil perencanaan itu ditetapkan waktu pelaksanaannya ya 8 bulan gitu kan ya. Oke, bisa dipahami kan? Ada bangunan gedung 10 lantai, direncanakan total waktunya itu eh, sekitar 8 bulan. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, untuk pelaksanaan struktur, termasuk dengan pondasi, itu biasanya para kontraktor merancang kebutuhan waktunya
30 sampai 40% dari total waktu yang 8 bulan itu. Oke, bisa kebayang? Bisa, Bapak. Iya, Pak. Ya, 30 sampai 40% dari total waktu yang 8 bulan. Jadi kurang lebih berapa bulan kalau 40%? 3,2 bulan kan ya. Nah, 3,2 bulan itu adalah untuk perencanaan fondasi termasuk strukturnya atau pekerjaan struktur atas dan bawah. Ya, kebayang ya? Iya, Pak. Nah, berapa lama sih untuk struktur bawah? Nah, berapa lama untuk struktur atas? Ya. Nah, kita pikirkan aja untuk struktur atasnya ya. Karena penjelasan ini kan penjelasan acuan perancah untuk pelaksanaan struktur atas gitu ya. Katakanlah yang 0,2 bulannya itu untuk fondasi ya. 0,2 bulan dari 8 bulan berapa ya? Berapa minggu? Kurang lebih 1 minggu atau berapa? Kurang kayaknya ya. Kalau setengah bulan kan 2 minggu kan ya. Jadi 1 minggu itu 0,25 kan ya, berarti 1 minggu ini. Katakanlah untuk ininya katakanlah untuk fondasinya 3 minggu gitu kan ya. Berarti 2,75 bulan kan untuk struktur atasnya. Atau terlalu cepatnya. Kalau siklusnya dihitung 7 hari kali 10, 2,5 bulan ya, betul ya. 2,5 bulan aja lah. Untuk struktur atasnya 2,5 bulan gitu kan ya. 0,7-nya 0,7-nya untuk fondasinya. Kira-kira kebayang nggak? Iya, Pak. Kebayang, Pak. Ya, kurang lebih 3 minggu gitu kan ya. Atau kalau jumlah zonanya banyak, kan fondasinya bisa lebih dari 1 bulan gitu kan ya. Jadi zona 1 dulu diselesaikan supaya struktur atasnya bisa dilaksanakan. Zona yang lainnya masih mengerjakan fondasi gitu kan ya. Kelah gitu aja ya, supaya bisa dipahami. Katakanlah 2,7-nya untuk struktur atas. Jadi kurang lebih 70 harian ya. 70 hari atau 75 hari lah ya. 75 hari untuk struktur atas. Jadi siklusnya 7 harian. Yang 5 hari adalah cadangannya ya. Jaga-jaga untuk keterlambatan. Bisa dipahami? Iya, Pak. Ya, jadi 7. Waktu siklusnya 7 hari kali 10 lantai kan 70 hari. Yang 5 harinya untuk jaga-jaga saja gitu ya. Ya, Pak. Oke, jadi waktu siklusnya adalah 7 hari. Tapi tidak nyambung dengan ini ya. Nah, supaya nyambung gimana ya? Atau jumlah lantainya dikurangi aja jadi berapa ya? Supaya 10 harian. 9 lantai. 75 dibagi 10, 7,5 lantai ya. Oke, berarti 8 lantai aja ya. Supaya Iya, siklusnya Pak. Ya, Pak.
siklusnya 10 hari Iya, ya. Pak. Jadi cocok dengan inilah gitu ya. Dengan contoh soal ini. Jadi yang 8 bulan itu untuk strukturnya 3,2 bulan, jumlah lantainya 8, siklusnya 10 gitu kan ya. Siklusnya 10. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk tabel ini. Untuk tabel ini. Jadi, sewaktu membongkar, kan ada jeda waktu sekitar 6 hari. Bisa kebayang oleh Anda nggak? Jeda waktu itu 6 hari itu tidak bisa bekerja gitu, karena tidak ada begistingnya. Kalau di setting untuk 2 tingkat begisting gitu aja. Bisa kebayang nggak? Halo, bisa kebayang? Belum, Pak. Belum kebayang, Pak. Oke, kalau belum Pak. Oke, kalau belum kebayang. Untuk bisa melaksanakan lantai ini, kalau memang dirancangnya untuk menggunakan begisting 2 tingkat, maka hasil perhitungan analisis pembongkaran begisting yang memenuhi persyaratan, jika lantai ininya kan berumur berapa hari ini? Berapa hari? 8 hari. 8 hari. Ini lantai ininya berapa hari? 18 hari kan. Nah, supaya siklusnya continue 10 harian, maka harus ada begisting cadangan untuk bisa mengcover yang selama 6 hari itu kan ya. Atau selama 8 hari lah gitu kan ya. Supaya Anda tidak bingung. Termasuk kolomnya. Mengcover 8 hari itu kan hampir sama dengan satu tingkat kan ya. Karena hari ke-9 itu pasti pekerjaan begisting sudah hampir selesai. Tinggal masang tulangan saja. Hari ke-10-nya kan dicor gitu kan ya. Bisa kebayang nggak? Iya, Pak. Atau gini. Sebenarnya hasil rancangan ini yang memenuhi persyaratan untuk jumlah tingkat begisting itu bukan 2 gitu, tetapi 3 tingkat gitu kan ya. Yang 2 tingkatnya terpasang, yang 1 tingkatnya itu seolah untuk cadangan. Ya begitulah pemikiran atau pemahaman sederhananya gitu ya. Supaya waktu siklusnya continue. Nah, kalau tidak continue, maka akan ada jeda waktu selama 8 hari. Kita ingat diagram permutation ya untuk bisa memperkirakan waktu pelaksanaan di setiap lantainya kan, masih ingat kan ya di diagram permutation. Jadi setelah ininya dicor, nah inilah. Setelah ini dicor kan esok harinya ada pekerjaan di atasnya kan gitu. Masih ingat? Iya, Pak. Oke, masih ingat nggak yang lainnya? Iya, Pak. Masih, Pak. Masih ingat, Pak? Iya, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa merancang waktu siklus itu ya agak susah juga gitu ya. Kalau dihubungkan dengan analisis pembongkarannya ya. Jadi untuk analisis waktu pembongkaran listingnya. Nah, oleh karena itu di sini perlu pemahaman dari sekali lagi dari metode-metode
pelaksananya ya. Jadi kalau kurang kebayang di metode pelaksanaan, maka ke sini akan menjadi masalah juga gitu aja. Nah, dengan kasus seperti ini kan ada 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 jeda waktu selama 8 hari yang harus disediakan begistingnya jika waktu siklusnya supaya kontinu gitu aja. Kecuali kalau tidak kontinu gitu. Tidak kontinu. Nah, oleh karena itu Bapak sering menyampaikan kalau bangunan gedung yang sedang dilaksanakan untuk melihat bahwa proyek itu cukup biayanya bisa dilihat dari jumlah begistingnya gitu kan ya. Kalau begistingnya 3 tingkat itu mencerminkan bahwa proyek cukup uangnya gitu ya. Bukan cukup, lebih uangnya gitulah. Tapi kalau 2 tingkat itu bisa dikatakan cukup uangnya ya. Nah, tetapi harus dilihat lagi pindahnya itu begistingnya kemana. Kalau ke atas itu dikatakan cukup uangnya, tapi kalau dipindahnya itu diagonal, artinya ke zona yang lain, itu mencerminkan biayanya tidak cukup gitu aja. Itu gambaran untuk melihat proyek biaya cukup atau tidak gitu aja. Mungkin Bapak akan nyari dulu ininya ya, bahan ajar apa namanya ya, supaya Anda bisa lebih memahami tentang waktu siklus yang tidak apa namanya, yang tidak kontinu.
Oke, ini bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa Pak, sudah ada. Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke, ini data proyek ya. Proyeknya dulu Kemang Menson gitu ya. Oke, kita lihat jadwalnya aja ini. Ini kan podium ya. Podium waktunya 12 harian ya siklusnya ya. 12, 24, 36, 48, 12 harian ya. Ini selang pengecorannya 3 harian. 12 ke 15, 15 ke 18, 18, 21. Ini 18 tambah 12, 30, 30 tambah 12, 42, dan seterusnya ya. Ini menunjukkan perpindahan begistingnya atau konstruksi acuan peraganya ke atas ya. Nah ini diagram permutasannya. Nah ini yang towernya 3,5 lantai dan 2 tower Kemang Mansion. Nah ini begistingnya untuk balok ya 1, 2, 3, 4 ya. Yang hijau dan reproofingnya ya 1, 2, hanya 2 lantai aja ya. Yang biru untuk slabnya ya 1, 2, 3, 4 ya. 4 lantai. Tapi sekali lagi ini hanya 3,5 ya, tidak full. Kalau full berarti 4. Tadi sudah dijelaskan kalau 4 kan tidak ekonomis. Nah sekarang lihat ininya jadwal ininya 6 harian ya. Siklusnya 96 tambah 6, 102, 102 tambah 6, 108, 108 tambah 6, 114 ya. Ini selang harinya 3 hari ya. Selang antar zonanya 3 harian. Ini 99 tambah 6, 105, 105 tambah 6, 111. Nah ini kan continue ya siklusnya. Nah ini diagram permutasannya seperti ini, cuma tidak ada durasinya ya. Ini gambaran begistingnya seperti ini. Jadi kalau nah ini Bapak dapatkan dokumennya dari P ya, kuotanya. Jadi yang Pro di dalam menjelaskan metode-metode pelaksanaannya kepada owner adalah seperti ini gitu aja. Nah ini proyek Plaza Cinere ya. Ada orang Bogor di sini, Cinere? Bogor atau mana Cinere itu? Nggak ada, Pak. Atau ada yang tahu Cinere itu di mana? Depok bukan? Di Bogor, Pak. Iya Bogor kan. Di Bogor Cinere itu ya. Ini Plaza Cinere ya. Waktu dibangun 2005 atau 2006 ya.